Apakah kalian pernah melihat tayangan berita tentang persidangan kasus-kasus korupsi di Indonesia? Pengadilan akan memvonis koruptor itu dengan hukuman berupa penjara dan membayar denda. Akan tetapi, apakah kalian pernah mendengar istilah naik banding yang diajukan oleh koruptor atau terdakwa lainnya? Keputusan pengadilan yang dianggap tidak memuaskan dapat ditindaklanjuti oleh pihak tertentu dengan mengajukan banding atau naik banding. Berdasarkan hal ini, kita dapat mengetahui bahwa sistem pengadilan Indonesia memiliki tingkatan, seperti tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat akhir. Agar dapat memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami klasifikasi lembaga peradilan berdasarkan kasusnya, seperti pengadilan agama untuk kasus perceraian dan pengadilan militer untuk anggota militer. Agar lebih memahami sistem hukum peradilan, kita akan membahas 3 hal, yaitu perangkat lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan. Dalam hal ini, kita akan membahas perangkat lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi. Pertama, peradilan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Nomor 49 Tahun 2009 menekankan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Peradilan umum berfungsi untuk mengurus masalah hukum pidana seperti kasus kekerasan dan pencemaran nama baik. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Struktur pengadilan negeri terdiri atas pimpinan atau seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim atau pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera atau dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti, sekretaris, serta jurusita atau dibantu oleh jurusita pengganti. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding dan dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan atau seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota atau hakim tinggi, panitera, serta sekretaris. Kedua, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan agama bertugas menyelesaikan kasus perceraian, khususnya bagi pasangan suami istri yang beragama Islam. Peradilan agama meliputi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakimannya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan agama terdiri atas pimpinan atau seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, serta jurusita. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan ini terdiri atas pimpinan atau seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota atau hakim tinggi, panitera, serta sekretaris.
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketiga, peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Peradilan ini berlaku untuk hukum pidana militer Indonesia yang berfokus untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan anggota militer. Misalnya, saat kasus penembakan mahasiswa Trisakti oleh anggota militer pada 1998 dalam peristiwa Semanggi. Peradilan militer meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam pelaksanaannya, peradilan militer mengenal auditorat. Auditorat adalah badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Peradilan ini bertujuan menyelesaikan masalah sengketa tata usaha negara berdasarkan hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Misalnya, saat masyarakat Bukit Duri di Jakarta menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait penggusuran pada 2017. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan ini terdiri atas pimpinan atau seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan atau seorang ketua dan wakil ketua, hakim anggota atau hakim tinggi, panitera, dan sekretaris. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kelima, peradilan konstitusi. Peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut mengalami 3 kali revisi, yaitu revisi pertama menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011, revisi kedua menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan revisi ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua MK yang merangkap anggota, seorang Wakil Ketua MK yang merangkap anggota, dan 7 anggota Hakim Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan.
Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Kedudukan Hakim Konstitusi adalah sebagai pejabat negara. Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal MK dan kepaniteraan MK yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dalam keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan lembaga peradilan ditujukan sesuai dengan peran dan fungsinya. Tingkatan lembaga peradilan terbagi menjadi 3, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Pertama, pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan memiliki wilayah kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi dari pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri adalah memeriksa sah atau tidaknya alasan penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa kepada ketua pengadilan. Wewenang selanjutnya adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. Pada dasarnya, pengadilan negeri bertugas sebagai judex facti, atau yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Artinya, pengadilan negeri hanya memeriksa bukti-bukti dan menentukan fakta-fakta dari suatu perkara. Pengadilan negeri dapat memutuskan untuk melakukan penahanan atau penghentian penyidikan sesuai dengan bukti-bukti dari fakta perkara. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri dapat menentukan dan memutuskan sanksi yang sesuai dengan fakta perkara. Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama adalah tahap awal dalam tingkatan pengadilan atas suatu perkara. Pengadilan tingkat pertama ini biasanya dilakukan untuk mencari fakta dan memberi putusan. Contohnya, kasus KTP elektronik yang melibatkan salah satu pengusaha pada tahun 2017. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, ia divonis 8 tahun penjara dan didenda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan dalam sidang Pengadilan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, pengadilan tingkat kedua oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang. Wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Fungsi-fungsi pengadilan tingkat kedua oleh Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut. Menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat kedua memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi menjadi pimpinan dari beberapa pengadilan negeri yang ada di wilayah provinsi. Mengawasi peradilan di wilayah hukumnya, serta menjaga peradilan tersebut selesai dengan saksama dan wajar. Sebagai pimpinan beberapa pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi wajib mengawasi proses peradilan tingkat pertama oleh pengadilan negeri agar sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim. Pengadilan negeri di wilayah hukumnya agar mencerminkan kepribadian dan profesionalisme kehakiman. Jika terjadi pelanggaran, Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi kepada para hakim tingkat pertama di pengadilan negeri. Memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu untuk kepentingan negara atau keadilan kepada pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Proses peradilan tingkat pertama terkadang memunculkan ketidakpuasan terhadap hasil keputusan sehingga menyebabkan konflik yang lebih besar.
Oleh karena itu, lembaga peradilan tingkat kedua dapat mengawasi, menegur, dan mengevaluasi proses jalannya peradilan tingkat pertama. Sementara itu, beberapa wewenang peradilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Mengadili perkara yang dimintakan banding yang sebelumnya sudah diputuskan dalam sidang pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan negeri di daerah hukumnya. Jika seseorang tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa dapat meminta tindak lanjut dari pengadilan tingkat kedua di pengadilan tinggi. Memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim pengadilan negeri. Artinya, hakim di pengadilan tingkat kedua dapat menilai kinerja hakim di tingkat pertama dan memberikan penilaian serta evaluasi dari kinerja hakim pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan kedua wewenang tersebut, terdakwa suatu perkara berhak mengajukan banding jika tidak puas dan tidak menerima vonis pengadilan tingkat pertama. Terdakwa akan diberikan kesempatan untuk membela diri di pengadilan tingkat kedua dari tuntutan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Contohnya, pengusaha terdakwa tadi tidak puas dengan vonis penjara 8 tahun yang diberikan oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 28 Maret 2018. Akan tetapi, sidang di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 18 April 2018 justru memperberat hukuman tersebut dengan vonis penjara 11 tahun. Tetapi, hukuman dendanya sama dengan putusan sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah puncak semua peradilan sehingga menjadi pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perangkat kelembagaan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pasal 4 menyebutkan bahwa susunan kelembagaan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Sementara itu, Pasal 5 menyebutkan bahwa pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan Hakim Pengadilan Tinggi karena putusan tersebut salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung dapat terdiri atas dasar beberapa alasan sebagai berikut. Pengadilan tingkat kedua lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Artinya, hukum pengadilan tinggi tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan secara lengkap untuk dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pengadilan tingkat kedua melampaui batas wewenang. Sistem peradilan Indonesia memuat 2 bentuk pengadilan, yaitu Judex Faksi dan Judex Juris. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah Judex Faksi, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex Faksi memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah Judex Juris yang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.
Pemeriksaan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dapat terjadi jika terdakwa merasa bahwa keputusan pengadilan tingkat kedua tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada, sehingga hukuman tidak sesuai dengan kejadian perkara. Oleh karena itu, Judex Juris hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kedua salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi jika keputusan pengadilan tinggi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, hakim pengadilan tinggi menjatuhkan pidana dan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, sanksi dianggap berlebihan dan tidak seimbang dengan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa yang tidak puas dengan putusan banding di pengadilan tinggi dapat mengajukan kasasi Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan hukum yang bersifat final atau terakhir. Contohnya, pengusaha terdakwa dalam perkara korupsi KTP elektronik tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang justru memberatkan hukuman penjaranya dari 8 tahun menjadi 11 tahun. Ia pun mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, dalam sidangnya pada September 2018, Mahkamah Agung justru memperberat hukumannya menjadi hukum penjara 13 tahun. Sementara itu, vonis untuk denda dan uang ganti sama, yaitu denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta US dollar dan 1,168 miliar rupiah subsidiar 3 tahun kurungan. Peran lembaga peradilan. Dalam menjalankan kekuasaan peradilan, kita harus mengetahui peran tiap-tiap lembaga peradilan. Berikut adalah peran dari tiap-tiap lembaga peradilan. Pertama, lingkungan peradilan umum. Peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Pengadilan tinggi juga berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir jika ada sengketa kewenangan mengadili antara beberapa pengadilan negeri di wilayah hukumnya, yaitu provinsi. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam peradilan berperan membina lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Hal ini meliputi pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ayat 2A memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan setiap kasasi atau naik banding yang dilakukan oleh pihak tertentu. Ayat 2B memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan judicial preview atau pengujian yudisial terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang agar sesuai dengan undang-undang. Peraturan perundangan tersebut mencakup peraturan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga kenegaraan lainnya. Kewenangan MA hanya sebatas melakukan judicial review untuk dicocokkan dengan undang-undang. Sementara itu, yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Ayat 2C memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam memberi dan menolak permohonan grasi dan rehabilitasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Rehabilitasi adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Rehabilitasi diberikan karena terpidana ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai perundang-undangan. Akan tetapi, perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan rehabilitasi belum ada sampai saat ini. Kedua, lingkungan peradilan agama. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi warga negara yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Melalui pasal ini, pengadilan agama ditugaskan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antar umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara. Sengketa ini terjadi antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara juga mencakup sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lingkup hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak sebagai berikut. Anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Seseorang yang menurut undang-undang dapat disamakan dengan anggota TNI. Anggota jawatan atau golongan yang dapat disamakan dengan TNI menurut undang-undang, yaitu mantan tentara atau pensiunan tentara. Seseorang yang tidak termasuk 3 kriteria tersebut, tetapi harus diadili oleh pengadilan militer sesuai keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Misalnya, warga sipil yang melakukan pembunuhan terhadap komandan atau anggota TNI di barak militer. Kelima, lingkungan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian atau judicial review undang-undang oleh MK dilakukan jika ada pihak-pihak atau orang-orang yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut. Contohnya, kasus syarat ambang batas calon presiden. Pihak-pihak tertentu tidak dapat mencalonkan presiden karena adanya aturan ambang batas pencalonan presiden, seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini biasanya melibatkan 2 lembaga negara yang secara prosedural terlibat konflik kepentingan dalam hal-hal tertentu. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah memastikan penyelesaian konflik kepentingan antara lembaga negara tersebut. Contohnya, kasus sengketa tugas legislasi antara DPR dan DPD pada 2012, karena DPR tidak melibatkan DPD dalam pembuatan undang-undang. Memutuskan pembubaran partai politik.
Partai politik adalah simbol demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi dan berada di bawah pengawasan MK. Akan tetapi, partai politik yang dipandang berbahaya, seperti memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dapat dibubarkan oleh MK atas permintaan Presiden. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses demokrasi yang diatur oleh konstitusi dan berada di bawah pengawasan MK. Hasil pemilihan umum terkadang tidak memuaskan pihak-pihak tertentu, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK dengan bukti-bukti tertentu. MK akan mempelajari setiap bukti, kemudian memutuskannya. Contohnya, kasus sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2019. Dalam melaksanakan kewajibannya, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pengadilan manapun atau pihak manapun. Sementara itu, kewajiban lain dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai presiden dan atau wakil presiden yang diduga melakukan hal-hal sebagai berikut. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Melakukan perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikianlah pembahasan tentang sistem peradilan di Indonesia. Ada berbagai bentuk peradilan yang disesuaikan dengan jenis atau karakter masalah atau kasus yang akan disidangkan. Intinya, bahwa keberadaan sistem peradilan bertujuan menegakkan keadilan bagi semua orang. Dalam menyelesaikan setiap masalah, pengadilan sebagai sebuah lembaga peradilan harus memutuskan setiap masalah. Intinya, bahwa keberadaan sistem peradilan bertujuan menegakkan keadilan bagi semua orang. Dalam menyelesaikan setiap masalah, pengadilan sebagai sebuah lembaga peradilan harus memutuskan setiap masalah secara objektif, tanpa pandang bulu, dan bebas dari campur tangan berbagai pihak.